Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Ibu Dr. Anda Anisah MPD sebagai dosen pengampu di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan PTK. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang berjumlahkan 3 orang. Adapun saya sendiri, Socia Septipa sebagai moderator, dan Zilvia Rahma sebagai pemateri, dan Alvinus Rotin sebagai pemateri. Baiklah, untuk pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Alvinus Rotin. Kepada Alfi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Tujuan dari pembinaan ini sendiri adalah untuk menumbuhkan kemampuan setiap tenaga pendidik, seperti keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap dalam pekerjaannya, dan keterampilannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dalam pengembangannya, peran dan komitmen seorang pemimpin sangat diperlukan, dan hal ini menjadi agenda penting yang harus dijalankan secara kooperatif antara pimpinan dengan pihak yang dipimpinnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap personil berhak mendapatkan kenaikan pangkat. Jadi kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan sebagai bentuk penghargaan, baik karena memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk kenaikan pangkat atau penghargaan atas jerih payah pengabdiannya selama ini. Kenaikan pangkat sendiri dibagi dalam beberapa jenis. Kita lihat bersama jenis-jenis kenaikan pangkat. Yang pertama, ada kenaikan pangkat reguler yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat, yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya. Kemudian yang kedua, kenaikan pangkat pilihan, yang diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural dan fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga, ada kenaikan pangkat istimewa. Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian ada kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat pengabdian diberikan sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya dengan hak pensiun. Selanjutnya, ada kenaikan pangkat anumerta, yang merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada tingkatan pangkat yang dimiliki sebelumnya, untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa. Baiklah, mohon maaf sebelumnya, terdapat kesalahan pada PPT kami. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk jenis-jenis kenaikan pangkat yang keenam, yaitu kenaikan pangkat dalam tugas belajar. Yang ketujuh, kenaikan pangkat menjadi pejabat negara. Yang kedelapan, kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi. 9, kenaikan pangkat dalam wajib militer. Yang ke-10, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Evaluasi kinerja PTK. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Dalam konteks evaluasi, guru atau tenaga pendidik yang menjadi objek evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Peran guru dalam administrasi PTK. Yang pertama, membuat buku induk pegawai. Yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat inventarasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah maupun pegawai,
Yang keenam, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Dan yang ketujuh, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan, pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 5 tentang pembinaan dan pengembangan PTK. Bila ada kesalahan kata, kami mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.